Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing terkait PICA. Ejaannya PICA atau PICA kalau dalam ejaan Indonesia. Tapi kalau kita biasa sebut dengan tools PICA. Nah, sebelum kita membahas PICA, sebelumnya mungkin pendahuluannya adalah terkait dengan problem. Jadi bagaimana mengidentifikasi suatu problem atau suatu masalah. Problem identification adalah yang menyebabkan rencana tidak dapat berjalan dengan baik atau menyimpang dan berpotensi mengakibatkan target dan tujuan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi identifikasi masalah harus memperhatikan beberapa aspek yang terkait internal ataupun dengan eksternal. Jadi apa sih hubungannya PICA dengan PDCA? Kalau secara tools management terkait risk, terkait dengan peningkatan target itu pasti tidak jauh dengan yang namanya PDCA. Jadi PICA ini atau PICA ini adalah kepanjangan dari Problem Identification Corrective Action yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pelaksanaan siklus PDCA agar mencapai tujuan yang ditetapkan. PICA sendiri adalah alat kontrol bagi setiap organisasi dalam mengamati proses PDCA yang dijalankan sesuai dengan rencana atau masih banyak kendala yang dihadapi. Jadi ini tools bisa dipakai untuk mengevaluasi suatu rencana atau dari suatu kendala yang timbul. Nah itu kita coba mencari root cause-nya. Jadi kendalanya seperti apa? Sederhananya seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu, PDCA juga kepanjangannya adalah Plan Do Check Action, yang mana plan itu jika di PICA itu masuk ke ranah identifikasi masalah, lalu observasi masalahnya, analisa masalahnya, itu seperti apa. Jadi kita lihat sampai ke rencana perbaikan atau rencana yang akan dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Lalu do-nya mau ngapain sih? Jadi perbaikannya kita mau seperti apa? Lalu cek evaluasinya seperti apa. Nah setelah dievaluasi, jika ada hal yang kurang baru action kembali. Jadi perbaikannya apalagi untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Sederhananya seperti itu. Nah sebelum kita pahami konsep PICA ini sendiri, jadi selalu kita harus mengenal apa sih yang harus kita analisa, yaitu problem. Problem itu artinya masalah. Masalah sendiri itu apa? Hal-hal yang tidak sesuai dengan standar, hal-hal yang tidak sesuai dengan target, atau hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau itu juga masalah. Jadi seperti itu kurang lebih. Nah, sekarang bagaimana sih proses pemecahan masalah itu sendiri? Biasanya orang atau mungkin teman-teman di manufaktur lebih familiar dengan RCFA proses atau kepanjangannya adalah Root Cause Failure Analysis atau RCVA. FI. Nah, di sini tuh dimulai dari apa itu kesalahan atau mungkin hal-hal yang tidak sesuai lah di proses. Nah, hal-hal itu bisa kita cari tahu dengan cara yang pertama interview. Dalam mencari data kesalahan atau masalah, itu biasanya hal yang paling mudah adalah melakukan interview. Lalu kita harus tahu part dan produknya seperti apa, dokumen, terus record, diagram, nah seperti itu seperti apa kayak gitu. Nah, itu dijadikan sebagai sebuah bukti karena itu adalah fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Lalu diinvestigasi. Nah, cara menginvestigasinya sendiri juga banyak tools-tools yang bisa dipakai dari mulai flowchart, Pareto, bahkan sampai bisa kita melihat dokumen FMEI. Jadi FMEI ini bisa teman-teman cari yang pernah saya jelaskan di video yang lainnya. Jadi terkait hal-hal atau masalah-masalah yang pernah terjadi. Nah, dari tools-tools yang sudah dipakai, lalu kita cari analisa akar masalahnya. Nah, itu seperti apa? Bisa menggunakan fishbone diagram 4M1E atau langsung kita pakai YY analis seperti itu.
Nah, hal itu dituangkan dalam form Pika. Jadi problemnya apa, identifikasinya seperti apa, korektifnya itu seperti apa juga, lalu actionnya tuh bagaimana, seperti itu teman-teman. Nah, jadi sebenarnya Pika ini adalah secara hard copy itu adalah form yang mana jika terjadi suatu abnormality, suatu ketidaksesuaian, entah aktual tidak sesuai dengan target seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah tools untuk bagaimana mencari tahu penyebabnya. Jadi kenapa target-target kita tidak tercapai, standar-standar kita tidak sesuai, aktualnya tidak sesuai dengan standar. Nah, itu biasanya kita memakai form PICA. Jadi problem identification corrective action, seperti itu. Nah, pada praktiknya sendiri ini tuh cukup efektif untuk dijadikan guidance kita menganalisa suatu masalah, yang mana pola pikir ini tuh cukup sederhana dan mudah diterapkan di bagian apapun, entah di manufacturing, di office, atau di bagian-bagian umum lainnya. Karena yang kita pegang adalah bagaimana kerangka berpikir ini dipandu dari form Pika ini sendiri. Jadi itu sharing dari saya teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga dapat terbayangkan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas atensinya.